Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada, ya, di Jawa Barat cerita ini heboh, dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh, menjadi konsumsi publik, dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, sing sarehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga, tetap berkumpul dengan teman-temannya. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu. Dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru, belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa menurut saya. Oke, teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya, tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang, teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh, ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana, tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya itu pun tidak bisa Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan kepada kita semua biar kita mengerti ya. Saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak. Saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi
Pak Agung, saya chat Pak Agung, saya bilang Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya, biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal Pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal Pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal Pelni. Itu yang saya harus jelaskan sama teman-teman. Kalau toh saya harus ikut kapal Pelni, mobil saya ini mau ikut di mana? Saya belikanlah tiket di kapal lain. Saya tidak mau dong. Saya berangkat dari sini sama-sama dengan mobil saya. Ya. Dan dalam perjalanan pulang pun harus sama-sama dengan saya di kapal, biar saya pantau apa yang terjadi di kapal. Begitu teman-teman. Ini memberikan penjelasan seolah-olah ya gimana ya, tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus. Ya. Niat baik saya, ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, ya. Saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi, saya dibilang saya tidak menghargai. Kita lihat selanjutnya ini, teman-teman. Itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau akan mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Dedi, mobil saya nggak bisa Pak Dedi naik di kapal Pelni Pak Dedi. hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ini juga nih, ya. Waktu Bapak belum buat video ini, ya, saya dihubungi sama stafnya, itu disampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis. Kalau harus seperti ini, ujungnya ada klarifikasi seperti ini, saya tidak berikan waktu diminta saya untuk mengirim nomor rekening itu saya tidak bagikan, karena posisi kami sudah di atas kapal tuh, kapal sudah mau berangkat tuh, tapi waktu itu belum ada kehebohan nih. Yang ada waktu itu saya cuma memberikan klarifikasi kenapa sampai kami harus lewat Surabaya. Itu teman-teman, kalau saya tahu ujungnya harus diungkit semua seperti ini nih, mulai dari menginap sampai duit yang diberikan itu diungkit, saya batalkan itu niat baik saya ke sana, ke Jawa Barat. Ganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup. Sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis nginep di hotel bintang. Tinggal kalau dianggap piknik, abang juga sekeluarga sudah tinggal 3 malam di hotel gratis. Ini juga udah ditambah tuh 3 malam, ya. Kami menginap di sana 2 malam dan kami sebenarnya tidak minta menginap di sana. Ya. Yang berikan kami kesempatan untuk menginap di sana itu Pak Dedi Mulyadi. Ya. Namun kami diberi kesempatan beristirahat sana 2 malam nih. Di sini informasinya nih 3 malam nih. Ya. Suatu hal yang kami tidak minta diberikan, lalu kemudian ujungnya diungkit nih. Diungkit. Waduh, saya bangga loh sebenarnya dengan beliau. Namun dari
klarifikasi beliau ini, saya anggap beliau ini lagi dalam keadaan keliru, kurang bijaksana dalam persoalan ini, bukan persoalan yang lain-lain yang saya sebut. Ya, beliau keliru, beliau kurang bijaksana dalam mengeluarkan statement di persoalan kami ini. Mari gratis, nginep di hotel bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah Nih, lagi-lagi nih, statement baru nih, persoalan baru nih. Saya kok tidak pernah, dari awal perjalanan saya, tujuan saya hanya berjumpa dengan beliau. Tidak ada keluh kesah yang harus saya sampaikan, ya. Tidak ada problem pribadi kami yang kami harus sampaikan. Kami tidak makan di rumah atau kami kekurangan ongkos, tidak ada. Itu setelah berjumpa kami niatnya langsung balik, ya. Kalau toh dianggap saya tidak berterima kasih, tidak menceritakan ke publik terkait dengan apa yang sudah Bapak beri bagi kami, itu salah besar, ya. Apa yang Bapak buat dengan kami, respon Bapak menjamu kami, memberikan pelayanan kepada kami, itu ya semuanya saya sudah ucapkan terima kasih jauh sebelum kami keluar dari hotel. Nih. Kami boleh dipertemukan dengan beliau. Dan juga untuk semua teman-teman, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang setia mengikuti perjalanan kami, ya, yang memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami, yang selalu mendoakan kami sekeluarga biar sehat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita sama-sama mengalami hal yang sama dalam menjalani hari-hari kita. Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah dengan senang hati menerima kami, sampai beliau sudah memberikan kesempatan kami beristirahat di Hotel Pullman ini. Dan juga untuk besok hari kami berangkat untuk pulang ke Morowali. Beliau sudah booking tiket kapal laut mulai dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju Makassar, ya. Semuanya itu kami hanya bisa bilang terima kasih. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada pada kami, tetapi hanya doa yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga penyertaan dan perlindungan Tuhan akan tetap menyertai kepemimpinan Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat. Terus diberikan hikmat, akal budi, dan terus ada terobosan-terobosan yang baru sampai Bapak bisa menuju RI 1. Salam dari saya, salam hormat dari saya, Adrian Biralino sekeluarga. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jadi saya sudah memberikan penjelasan semuanya terkait dengan komentar Bapak, kenapa saya hanguskan tiket. Itu bukan saya hanguskan tiket, ya. Kalau saya harus ikut tiket yang sudah dibeli, itu mobil saya ditinggal di Jawa. Apakah saya harus ikhlas kasih sama Pak Agung mobil saya? Nggak mau dong. Ini Pak Agung, ini akar persoalan Pak Agung, terus Pak Gubernur,
kurang bijaksana di saat menanggapi menyelesaikan persoalan ini. Jadi teman-teman semua pendukung Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya minta kita sama-sama adalah pendukung beliau untuk bersama-sama ketika ada masalah. Ini problem antar sama-sama pendukung nih. Kita bukan orang yang berbeda. Kalian adalah pendukung beliau, saya juga adalah pendukung beliau. Jangan dong, ada masalah itu coba tolong dipelajari dulu persoalannya. Jangan dengan seenak jidat saja mengeluarkan kata-kata. Begitu, itu penjelasan saya. Kenapa? Bukan saya tidak hargai apa yang dibuat Bapak. Saya berikan penjelasan saja masih dianggap saya tidak menghargai. Apalagi kalau kemarin saya tidak memberikan penjelasan. Kalau netizen tanya berapa keuntungan yang didapatkan, wow, luar biasa pertanyaan itu. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi ongkos. Saya harus ke sana, mobil saya berjalan ke sana yang tidak mengharapkan apa-apa. Memang kami niat tidak mengharapkan apa-apa, tujuan bertemu dengan beliau. Namun cerita ini melebar kemana-mana, lalu seolah-olah saya mengharapkan suatu keuntungan ketika berjumpa dengan beliau. Jadi saya koreksi nih, untuk Pak Gubernur Jawa Barat, ya, selama ini saya lihat beliau adalah orang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Namun dalam persoalan saya ini, mungkin pengaruh karena capek ataukah lagi seperti apa kondisi beliau, sehingga di persoalan saya ini beliau kurang bijaksana. Ya, kurang bijaksana. Perjalanan saya pergi ke Jawa Barat itu berapi-api, memberikan dukungan kepada beliau, dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Namun kembalinya saya dari sana, saya harus mengalami suatu persoalan yang sangat-sangat tidak enak, dimaki-maki oleh netizen. Ya, ini sungguh luar biasa netizen nih. Untuk semua netizen saya sampaikan, tolong dipelajari setiap akar persoalan baru memberikan komentar. Jangan sekedar melihat info-info dari informasi yang tidak jelas lalu ikut serta juga memberikan tanggapan yang sudah keliru. Untuk semua para TikToker juga nih yang mengangkat kasus ini karena kasus ini lagi viral, ya. Tolong jadi penengah untuk suatu masalah. Tolong kita secara bijak semua. Tidak mungkin jauh-jauh dari Sulawesi Tengah pakai mobil pribadi, bawa anak istri, tujuannya hanya untuk mengemis. Itu tolong dipahami, tidak mungkin terjadi seperti itu. Justru yang saya dapat, yang saya lihat selama ini di perjalanan saya, di lampu-lampu merah itu, orang-orangnya tidak jauh dari rumahnya itu jalan kaki pergi ke lampu merah untuk minta-minta di sana. Bukan dengan perjalanan yang panjang menggunakan mobil pribadi. Jadi pikiran-pikiran yang berlebihan itu, ya, tolong dihilangkan, ya. Semua mudah-mudahan kita dalam keadaan berpikir yang waras, dan ketika menjawab, berkomentar dengan video saya ini, dengan video yang saya buat ini, berkomentarlah dengan bijaksana untuk tidak menggiring opini kemana-mana. Untuk penjelasan terkait ini saya sampai di sini, dan saya menunggu informasi-informasi selanjutnya. Kalau mau heboh, ya saya mengikuti arusnya, dan saya merasa sama sekali tidak rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Perjalanan saya ke sana tidak diwarnai dengan suatu rencana-rencana mengajukan proposal minta bantuan karena kami suami istri tidak makan, ya. Tidak ada. Jadi saya merasa tidak ada suatu kesalahan yang saya buat. Namun dengan cerita ini yang sudah ditambah-tambah, membuat kami menjadi kecewa. Kami menjadi kecewa, berniat baik datang ke sana.
Oke teman-teman, ini yang saya dapat sampaikan. Saya tunggu tanggapan masing-masing ya dari setiap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, Adrian Biralino.